Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nugroho Dwian Saputro dengan NIM A11210121, kelas B pagi, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Semarang. Dalam video saya kali ini, saya sedang menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Kepegawaian. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai ASN serta pendapat saya mengenai ASN. Baik, langsung saja. Di era modern ini, keberadaan aparatur sipil negara atau ASN memiliki peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan memastikan pelayanan publik yang efektif. ASN bukan hanya sekedar pekerja biasa, melainkan motor pergerakan yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas administrasi negara serta menjamin ketersediaan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas sesuai soal yang sudah diberikan dan bahas bahwa ASN bukan hanya sekedar pegawai negeri yang bekerja di balik meja, tetapi juga aktor penting dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ASN, kita akan melihat bagaimana aparatur negara ini menjadi pilar utama dalam mendorong kemajuan bangsa dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas etika dan profesionalisme yang harus dijunjung tinggi oleh ASN dalam setiap tugasnya, serta reformasi yang terus berlangsung dalam sistem kepegawaian ASN di Indonesia, menurut pandangan saya. Masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan menurut pendapat saudara bagaimana upaya konkret yang dapat dilakukan sebagai bentuk reformasi birokrasi di Indonesia bagi ASN dikaji dari aspek manajemen, sistem rekrutmen maupun SDM, budaya yang melekat. Jawaban saya yaitu upaya konkret yang dapat dilakukan sebagai bentuk reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya bagi ASN, merupakan langkah yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya ini harus ditekankan pada 3 aspek utama, yaitu manajemen, sistem rekrutmen, dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM setelah budaya kerja yang melekat. Pandangan terkait upaya konkret di setiap aspek yaitu yang pertama, manajemen birokrasi. Dalam manajemen birokrasi ada 3, yaitu yang pertama peningkatan efisien proses kerja, yang kedua evaluasi dan penilaian kinerja berbasis hasil, yang ketiga pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas. Saya akan jelaskan contoh-contoh dari ketiga poin tersebut. Contoh yang pertama, peningkatan efisien proses kerja. Ada 2, yaitu implementasi digital birokrasi secara menyeluruh untuk mengurangi ketergantungan pada sistem manual yang lambat dan tidak efisien. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen elektronik seperti e-government untuk memproses data dan pengambilan keputusan. Yang kedua, penyederhanaan regulasi dan prosedur, terutama dalam hal pelayanan publik. Reformasi ini juga mencegah praktik korupsi dan kolusi yang terjadi karena prosedur yang sangat rumit. Contoh yang kedua, evaluasi dalam penilaian kinerja berbasis hasil. Menyusun sistem penilaian kinerja ASN yang lebih jelas, terukur, dan berbasis hasil. Sistem ini perlu didukung dengan indikator kinerja yang objektif dan berbasis data. ASN yang berprestasi tinggi harus diberikan penghargaan yang layak. Sementara yang berkinerja buruk harus diberi sanksi dan pembinaan. Contoh yang ketiga, pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas. Struktur birokrasi yang sering mengalami tumpang tindih dan tanggung jawab, sehingga reformasi harus mencakup
pemetaan ulang tugas dan fungsi di setiap level birokrasi untuk menghindari redundansi. Lalu dalam aspek yang kedua, sistem rekrutmen ASN. Poin A, rekrutmen berbasis meritokrasi. Sistem seleksi ASN harus berbasis meritokrasi, di mana calon ASN direkrut berdasarkan kualifikasi, kemampuan, integritas, bukan karena koneksi atau favoritisme. Penggunaan tes berbasis komputer yang lebih objektif seperti CAT perlu terus dioptimalkan dan dipertahankan. Poin B, transparansi dalam proses rekrutmen. Meningkatkan transparansi dalam proses seleksi melalui publikasi informasi yang jelas terkait jumlah lowongan, syarat, hingga hasil seleksi. Semua proses rekrutmen harus bersifat terbuka dan dapat diaudit oleh lembaga independen untuk mencegah potensi kecurangan. Poin C, inklusivitas dalam rekrutmen. Meningkatkan representasi ASN dan dari berbagai latar belakang termasuk gender, daerah, dan kelompok minoritas, sehingga birokrasi mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia. Lalu masuk ke aspek yang ketiga, yaitu pengembangan SDM dan budaya kerja. Ada 4 poin, yaitu pertama, peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN, yang kedua, membangun budaya kerja yang profesional, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ASN, yang keempat, reward dan punishment yang konsisten. Lalu masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan menurut pendapat saudara. Poin A, urgensi core value, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta jelaskan bagaimana upaya konkret yang dapat dilakukan dalam menjaga konsistensi melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN yang tidak menyimpang dari kode etik. Jawaban saya yaitu core value ASN memegang peran penting dalam terciptanya good corporate government atau tata kelola pemerintahan yang baik dengan menetapkan ASN sebagai pelaksana dan implementasi core value, kode etik, dan kode perilaku ASN haruslah disertai dengan pengawasan dan kesadaran masing-masing pihak dalam menjalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Karena ASN adalah perpanjangan tangan negara dalam tiap-tiap sektor pemerintahan, sehingga akan menjadi sorotan banyak pihak dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Poin B, uraikan menurut pendapat saudara bentuk sanksi apa yang paling efektif diterapkan bagi ASN yang melanggar kode etik dan perilaku dalam melaksanakan jabatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi oknum yang melanggar. Jawaban saya yaitu pemecatan. Pemecatan adalah sanksi yang paling efektif bagi ASN yang melanggar kode etik, karena apabila hanya terbatas pada sanksi administrasi, maka akan membuka ruang terjadinya pengulangan pelanggaran yang sama, dan apabila sanksi pemecatan diterapkan, maka akan menjadi ancaman yang berat bagi ASN karena berkaitan dengan mata pencaharian mereka yang terancam. Gitu. Untuk poin yang ke C, yaitu deskripsikan satu fenomena konkret ASN yang melakukan kode etik dan perilaku dan hal positif apa yang dilakukan sehingga dapat menjadi contoh dan motivasi saudara kelak menjadi ASN. Untuk jawaban saya, salah satu ASN yang dapat dijadikan contoh karena melaksanakan kode etik dan kode perilaku sebagai mestinya yaitu Bapak Cahyono Tribirowo MTI, yaitu asisten DP2 perumusan kebijakan dan koordinasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Yaitu beliau merupakan salah satu contoh ASN yang memiliki integritas tinggi serta berdedikasi tinggi kepada instansinya karena sikapnya yang jujur,
pejabat yang bertanggung jawab dan selalu membangun kerjasama yang baik. Salah satu contoh beliau selalu melakukan kegiatan evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan Kementerian pada contohnya di tahun 2024 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANBR pada instansi pemerintahan. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang ke poin D, berdasarkan jawaban poin C, kaitkan dengan asas yang melekat pada profesi ASN yang telah dilaksanakan atau kaitkan dengan salah satu asas. Jawaban saya yaitu kolaboratif menjadi salah satu asas penting bagi ASN dalam menjalankan tugasnya karena berkaitan dengan integritas yang perlu dijaga serta menumbuhkan sinergitas. Jadi kolaboratif tersebut sesuai dengan paparan yang poin C tadi menurut saya. Lalu lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu posisikan saudara sebagai ASN pada instansi tertentu, kemudian ilustrasikan serta deskripsikan berdasarkan poin berikut. Yang pertama yaitu perihal satu profesi ASN yang sesuai dengan minat dan kompetensi saudara. Yaitu saya berminat sebagai kompetensi saya yaitu pegawai ATR atau BPN. Setelah poin B, uraikan profil instansi dan uraikan tugas pada posisi ASN yang saudara pilih. Jawab saya ingin bekerja di kantor ATR atau BPN Kabupaten Grobogan pada bagian penetapan hak dan pendaftaran. Lalu pertanyaan yang poin C, uraikan pula jabatan tersebut bagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN terbaru, yaitu menurut ASN terbaru jabatan yang saya inginkan termasuk jabatan manajerial yang dimana ada tingkatan tugasnya, yaitu ada kepala kantor sebagai pemimpin tinggi dan saya menjadi salah satu staf di dalamnya. Untuk pertanyaan yang ke poin D, uraikan bagaimana upaya konkret yang saudara dapat lakukan dalam menjalankan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik sekaligus sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yaitu jawaban saya membangun mutu dari sebagai pribadi yang berintegritas, satunya kata dan tindakan, serta menjalankan tugas sebagai ASN sesuai aturan yang berlaku dan menanamkan nasionalisme dalam setiap perbuatan dan tugas. Lanjut ke poin pertanyaan yang E, jika saudara dihadapkan pada suatu situasi terlibat dalam indikasi kecurangan atau korupsi, kolusi, nepotisme, bagaimana sikap dan tindakan saudara lakukan? Yang saya lakukan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang berwenang dalam penerapan penyelidikan dan penyidikan terhadap indikasi KKN tersebut. Untuk poin F, pertanyaan poin F, uraikan bagaimana upaya yang dapat saudara lakukan sebagai ASN yang berkualitas, berkompeten, dan berintegritas sehingga dapat menghapus citra buruk ASN di masyarakat karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut pendapat saya, menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik selaku takut akan dosa apabila melakukan perbuatan tersebut yang melanggar citra ASN, membangun relasi yang positif juga agar supaya kita terbawa positifnya dan menjadikan semakin baik dan berintegritas pada diri kita sendiri maupun orang lain sebagai contoh. Mungkin dari beberapa pertanyaan tersebut sudah saya jawab. Terima kasih, sekian video dari saya. Jika ada salah kata, salah ucapan, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.